أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati ayahanda. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sihatkan badan beliau di dalam taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan yang ulun hormati serta ulun cintai para hadirin, saudara-saudara sekalian, jamaah majelis ilmu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan berkah limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayah daripada Allah, sehingga kembali kita dapat dikumpulkan serta dipertemukan bersama-sama di ruangan masjid yang penuh berkah dan juga rahmat ini, itu dalam rangka menghadiri majelis ilmu. Salawat serta salam selalu kita perserahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat juga pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sambungan kajian muzakarahan ilmu agama yang berikutnya. Qala Aliyun karamallahu wajhah, kun 'indallahi khairan nas wa kun 'indan nafsi syarran nas. Wa dzalika kama qala Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, idza laqita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu 'alaika wa taqulu 'asa an yakuna 'indallahi khairan minni wa arfa darajatin fa in kana saghiran qulta hadza lam ya'tillah wa ana qad 'asaitu fala shakka annahu khairun minni wa in kana kabiran qultu hadza qad 'abada Allah qabli wa in kana 'aliman qulta hadza u'tiya ma lam ablugh wa nala ma lam anal wa 'alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi'ilmihi. Disebutkan di dalam sebuah kitab bahwasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sahabat Nabi Muhammad, beliau mengatakan kun 'indallah khairan nas, jadilah engkau di sisi Allah itu sebagai paling baik manusia. Kita kalau bisa di sisi Allah itu menjadi manusia terbaik. Bagaimana manusia terbaik? Manusia terbaik adalah manusia yang meniru tingkah laku, akhlak, budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah khairun nas, paling baik manusia. Maka dari itu, kalau kita ingin menjadi orang yang paling baik di sisi Allah, menjadi manusia insan terbaik di sisi Allah,
Seharusnya kita meniru bagaimana akhlak, budi pekerti, apa-apa yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kun 'indan nafsi, dan jadilah engkau di sisi nafsu engkau, syarrun nas, paling jahat manusia. Nafsu itu kehendaknya macam-macam. Ada yang maksiat, ada yang macam-macam. Kita diperintah supaya kita tidak mentaati hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kepada manusia itu dua perkara. Yang pertama yaitu akal, yang kedua nafsu. Ada tiga makhluk Allah. Pertama yaitu Allah menciptakan malaikat. Malaikat diberikan akal tetapi tidak diberikan nafsu. Jadi kada heran kita melihat malaikat itu beratan beribadah. Ya oleh malaikat itu beribadah aja terus. Ada yang disuruh Allah membaca tasbih, bertasbih aja malaikat. Ada yang Allah suruh supaya mereka itu mencatat amal baik manusia, mencatat aja gawiannya. Kada pernah maksiat kepada Allah. Kenapa ya? Karena malaikat itu diberikan Allah akal, tetapi Allah tidak memberikan nafsu. Jadi wajar mereka itu berbuat taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah menciptakan binatang. Maka binatang itu diberikan Allah nafsu, namun tidak diberikan akal. Jadi kada heran kita kalau binatang itu tingkah lakunya itu kada bagus. Nya hendak kawin di mana kan? Nya hendak makan ampun orang pasarannya. Kenapa? Sebab ini kada diberikan akal, diberikan nafsu. Ya boleh. Tetapi kalau manusia itu diberikan Allah nafsu dan diberikan akal, kedua-duanya. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah menciptakan manusia itu bi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia itu adalah sebaik-baik penciptaan. Lebih baik daripada malaikat. Malaikat diberi akal tapi ada diberi nafsu. Lebih baik daripada binatang. Binatang diberi nafsu, kada diberi akal. Adapun manusia itu diberikan Allah keistimewaan, Allah beri keduanya. Yang mana apabila dia memperturutkan hawa nafsunya, tidak memakai akal pikirannya, maka ia akan lebih buruk daripada binatang itu. Kalau binatang wajar, inya memakan pun kurang, wajar mengambil pun kurang, wajar kawin itu sembarangan. Kenapa? Sebab inya diberikan nafsu, kada diberikan akal. Kalau manusia diberikan akal, diberikan nafsu, maka apabila dia memperturutkan hawa nafsunya, tidak memakai pikirannya, maka dia akan lebih buruk daripada binatang. Tetapi sebaliknya apabila dia mampu menahan akan hawa nafsunya dan dia menggunakan akalnya, maka akan lebih mulia daripada malaikat. Makanya kadang-kadang bisa menandingi kemuliaannya Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab Rasulullah itu diberikan Allah akal, diberikan nafsu. Kayapannya aja ibadah malaikat kada menanding lawan ibadah Rasulullah. Karena malaikat itu fokus beribadah. Kalau Rasulullah fokus beribadah beserta menahan hawa nafsu dan lain-lain. Nah, itu daripada kemuliaannya manusia. Kan Nabi malah jadi kita kayak itu. Bagaimana supaya menjadi insan terbaik, manusia terbaik di sisi Allah. Dan jadilah engkau, kata Sayyidina Ali, sebagai manusia yang paling jahat di sisi nafsu. Berkata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, beliau mengatakan
dan beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana supaya orang itu bersifat tawadhu, bersifat rendah hati, merendah kepada orang lain. Karena Rasul mengatakan dalam hadis beliau, man tawadha'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa bersifat tawadhu, rendah hati, maka Allah mengangkat derajatnya. Wa man takabbara, barang siapa angkuh, sombong, merasa tinggi, wada'ahullah, Allah rendahkan derajatnya. Jadi kita menghendak tinggi pangkat di sisi Allah, tinggi pangkat di sisi manusia, hendaklah kita selalu rendah hati, bersifat merendah terhadap orang lain. Kalau kita bersifat sombong, di sisi Allah pangkat kita turun, dan di sisi manusia, manusia kadang memandang kita sebagai orang yang mulia. Kenapa? Kita merasa sombong. Besi harta sombong, besi jabatan sombong, besi ilmu sombong. Jangan sampai ada berakar sifat sombong dalam hati. Iblis itu aja penyakitnya sombong, benar. Iblis itu yang tahu lah, orangnya pak ibadah. Tidak ada satu jengkal daripada langit kecuali pernah iblis itu beribadah di sana. Pak ibadah orangnya. Orangnya alim. Akan tetapi sebutin ya kasusnya, kesalahannya. Iblis itu pernah bersifat sombong kepada Nabi Adam. Isqala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah menyuruh kepada seluruh malaikat, kepada iblis, supaya tunduk kepada Nabi Adam. Maka fasajadu, maka tunduklah seluruh malaikat hormat kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Illa iblis, melainkan iblis kada pun tunduk. Ya Tuhan, kenapa itu kada pun tunduk? Jadi ujar iblis, khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nar. Ana khairun min. Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa? Sebab aku diciptakan daripada api, sedangkan dia diciptakan daripada tanah. Tanah itu diinjak orang kan? Nah, diinjak orang, diinjak orang. Berarti inna mana? Inna pada aku. Berapa tunduk lalunya? Berarti sombong. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kan jadi kada awon tunduk lawan Nabi Adam. Hanya kita sampai abad wastakbar, enggan untuk sujud, enggan untuk tunduk. Wastakbar, dia bersifat sombong kepada Nabi Adam. Wa kana minal kafirin, maka Allah tetapkan dia sebagai orang yang kafir. Kenapa? Sebab sombong. Ada hakun merendah. Kita melihat orang tua main bulu tangkis, ya kan? Main bulu tangkis. Kalau orang main bulu tangkis itu, bila di tapaknya ke atas pasti disemes oleh orang. Ya oleh, artinya apabila dia meninggikan bola itu, maka orang menghantam ke bawah. Artinya bila kita meninggikan hati, Allah merendahkan derajat kita. Sebaliknya amun kita nang manukan ke bawah, menyemes ke derajatnya. Nah, maka Allah memenangkan. Artinya orang yang sifatnya tinggi, sifatnya tidak mau mengalah, merendah kepada orang lain, Allah merendahkan derajatnya. Orang yang hakun merendah, hatinya merendah, ada merasa lebih baik daripada orang, Allah akan meninggikan dari Allah memenangkan. Bagaimana cara bersifat tawadhu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, izalah kita ahadan, apabila engkau bertemu seseorang daripada manusia, ra'aital fadla lahu alaika, maka hendaklah engkau lihat akan orang tersebut lebih baik daripada engkau. Ulun misalnya berjalan ke mana aja, hendaklah ulun ini memandang orang tersebut jauh lebih baik daripada ulun. Demikian dia tuh itu tuh. Kemana aja berjalan, kemana aja berendam, selalu memandang orang tuh lebih baik daripada seorang. Wa taqulu, dan engkau mengatakan, asa ayatuna indallah khairan minni wa arfa'a darajah. Sambil kita mengatakan di dalam hati, boleh jadi orang yang ku anggap itu buruknya lebih baik di sisi Allah dan lebih tinggi derajatnya daripada Allah. Kita kan tahu,
Kalau di pandangan manusia memang orang tuh hina, memang orang tuh bakasus dan lain sebagainya. Kita kada tahu orang tuh napa pangkatnya di sisi Allah. Apakah lebih tinggi dari kita? Apakah lebih baik minyak daripada kita? Kada tahu. Jadi kita berprasangka baik kepada orang, barangkali orang yang kupandang ini jelek, yang dipandang manusia jelek itu pangkatnya, kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah ketimbang aku. Jadi kita pandang orang itu lebih baik pada seorang. Jangan merasa diri lebih hebat, lebih daripada orang. Jangan sampai. Fa'in kana sabiran, jika engkau melihat akan orang yang masih muda. Kita melihat orang yang lebih anom daripada kita. Ada orang yang lebih anom. Qul tahaza lam ya'sillah wa ana qad 'asaitu. Fala syakka annahu khairun minni. Apabila engkau melihat orang yang lebih muda daripada engkau, maka yakinlah olehmu bahwasanya dia lebih baik daripada engkau. Sambil engkau katakan, ini anak muda maksiatnya sedikit. Sedangkan aku sudah lawas hidup, banyak aku memberi maksiat daripadanya. Kan segi umur itu satu kaki kita padanya oleh. Tentu maksiat itu talawas kita. Manggawi sudah, kita mulai berbeda maksiat. Lawas sudah. Sedangkan ini masih adon. Tentu maksiatnya jauh lebih sedikit daripada aku. Jadi jauh lebih baiknya daripada aku. Yang kedua, wa in kana kabiran, jikalau engkau melihat akan orang yang lebih tua daripada engkau. Qul haza abadallah qabli, maka orang itu adalah lebih baik daripada aku. Kenapa? Sebab ini lawas dan hidup. Umurnya tua pada aku. Tentu ibadahnya lebih banyak daripada aku. Umur umpamanya sudah 30 tahun, orang ini 20 masih misalnya. Lebih baiknya pada hulunya 10 tahun pada aku beribadah. Berarti lebih mulia ini pada aku. Sebab ibadahnya lebih banyak daripada aku nang-anungnya. Kan jadi kita memandang orang itu baik terus. Orang lebih anom pada kita, dosanya tak sedikit pada aku. Melihat orang lebih tua pada kita, ibadahnya tak banyak pada aku. Dia kan memandang kurangnya, pandang kelebihannya. Kemudian yang ketiga, wa in kana aliman, jika engkau melihat akan orang yang alim, orang yang berilmu. Qul ta'azza utiya ma lam ablugh wa nala ma lam ana wa amila ma jahiltu wa huwa ya'malu bi'ilmihi. Apabila engkau melihat orang yang alim, hendaklah engkau yakinkan di dalam hati engkau bahwa orang alim itu lebih baik daripada engkau. Segimana? Segi bahwasanya dia diberikan Allah karunia ilmu, yang mana ilmu itu dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah, dan aku ini orang jahil. Sedangkan ini orang alim. Mulia mana alim lawan jahil? Mulia orang alim. Jelas saja udah deh. Kemuliaannya antara orang nang jahil lawan orang nang alim lebih mulia orang alim. Jadi kita memandang bila orang alim mulianya pada aku. Ini diberikan Allah khususnya alim, sedangkan aku kan. Dan ini kau mengamalkan ilmunya, sedangkan aku kan ada ilmu pada mengamalkan. Wa in kana jahilan, amunnya orang pang alim memandang orang jahil, kayak memandang sekiranya lebih baik pada seorang. Seorang yang alim misalnya berilmu agama, memandang orang nang jahil, kayak apa caranya sekira memandang orang itu lebih baik daripada kita. Ini pandangan orang alim pula. Apabila engkau melihat akan orang yang jahil, qul tahaza asallah bi jahlin wa ana asaituhu bi ilmin wa la adri bima yuhtamu li au bima yuhtamu lahu. Maka engkau yakinkan di dalam hati engkau bahwasanya orang yang jahil itu terlebih baik daripada engkau. Kenapa? Sebab kalau seorang ni alim menggawi amal maksiat, maka menggawinya, mengerjanya dia akan maksiat dalam kondisi, dalam keadaannya tahu pada itu maksiat. Misalnya seorang ini alim, menggawi maksiat, menggawi hal-hal yang tidak diridai Allah. Padahal tahu gawian itu haram, padahal gawian itu tahu pada kada baik, tetap digawi. Sedangkan inya orang jahil, inya bermaksiat landasannya karena kada tahu pada itu haram. Jika tahu kada digawinya,
maka lebih buruk aku daripada ini. Aku mengerjakan maksiat padahal aku tahu pada itu maksiat. Inya mengerjakan maksiat dalam kondisinya kada tahu mana lebih buruk aku di orang alim pada orang yang lawan aku kada tahu dengan apa penghabisan umurku dan dengan apa penghabisan umurnya. Boleh jadi aku nak alim nih, penghabisan umur kada baik, ini anak aku anggap dia penghabisan umurnya baik. Kita kada tahu akhir hidup seseorang. Dan jika engkau melihat akan orang yang kafir, ku ta'la adri asa ayyusliman fayuhtamu lahu bi khairil amali wa asa an akfura fayuhtamu li bisuqil amali. Jikalau engkau melihat akan orang yang kafir, orang yang tidak Islam, kayak apa cara kita memandang orang yang kafir non muslim itu lebih baik daripada kita? Kita Islam kan? Nama alim misalnya, nama nabi ilmu, nama amal. Kayak pas kira memandang orang kafir itu lebih baik pada seorang. Orang kafir ini kan berilmu materinya, beribadah kepada Allah ada kafir non muslim. Sedangkan kita misalnya amal orang Islam. Kayak apa memandang orang itu lebih baik pada seorang? Yaitu dengan bahwa engkau yakinkan dia lebih baik dari engkau dalam segi boleh jadi penghabisan umurnya ini kita dapat hidayah petunjuk daripada Allah bagi Islam lalu masuk surga. Dan aku ini tidak tahu belum apakah aku nih pacang Islam sampai ke mati atau nantinya aku akan terjerumus kepada perbuatan kekafiran. Kita tidak tahu penghabisan umur seseorang. Apakah orang itu baik atau tidak baik. Dikisahkan di dalam sebuah kitab bahwasanya ada dua orang kakak beradik. Yang kakak ini adalah ahlul ibadah, ahlul ilmi. Orangnya berilmu, orangnya pak ibadah. Ada nang adik ini ahlul maksiat, orang yang suka mabuk, orang yang suka pekerjaan yang kada baik. Maksiat kewiannya. Berdiam dalam satu bilik, satu rumah. Rumahnya ini pak bertingkat. Jadi di tingkat bagian atas di loteng kita itu adalah kediaman kakaknya. Adapun di tingkat bagian bawah, lantai bawah itu kediaman adik. Jadi satu rumah ini ada kontras perbuatannya. Di atas berbuat ibadah, di bawah berbuat maksiat. Di atas kakaknya sibuk beramal ibadah, sembahyang, puasa, baca wirid, baca Quran, habis ibadah itu dilaksanakan. Ibadah aja ada pernah walau sakit mata bermaksiat kada pernah namakan. Ada nang ading ini juga ahlul maksiat. Mami bidik mahir, main judi mahir. Pokoknya gawian yang haram-haram tuh digawinya di bawah nih. Lalu timbul satu ketika pada suatu hari Allah geritikkan di dalam hati nang ading, jar nang ading nang ahlu maksiat tadi aku tuhuk sudah nah bermaksiat lawan Allah. Aku tuhuk sudah nah berbuat hal-hal yang kada baik. Asa hendak kayak juga kayak kakak. Asa hendak kayak juga merasai kayak pagarang rasanya ibadah. Allah berikan petunjuk dalam hati hati. Taniat kan hendak begawi yang baik, taniat hendak bertaubat kepada Allah. Ada nang kakak juga karena tuhuk beramal ibadah, ada suah beraramian, ada suah nang asik-asikan di luar. Akhirnya timbul ada geritik di hati aku nih tuhuknya di ibadah sudah jadinya tuhuk tak kurung sudah sehendak aja juga nang kayak orang beramian juga sehendak aja juga mah macam-macam timbul geritik hendak bermaksiat. Lalu pada ketika jam yang sama nang ading hendak ke atas hendak menuntut nang kakak hendak minta lajari kayak cara beribadah, hendak bertaubat kayak cara bertaubat, yang hatinya hendak bertaubat kepada Allah. Padahal maksiat seumur hidup dia bermaksiat juga wina adik. Lalu hendak naik ke atas karena dapat petunjuk hidayah daripada Allah. Lalu akhirnya apa adik naik ke atas melewat tangga dengan tujuan hati hendak bertaubat, memperbaiki diri, beramal ibadah kepada Allah. Ada nang kakaknya juga tabarau niat tadi kada baik, hendak juga beraramian, hendak juga bermaksiat, nanti sekali-kali barang ini tuh
tuhuk pada beribadah tuhuk tak kurung anak kayak beranian juga akhirnya turun nang kakak. Pas di saat yang sama nang ading naik nang kakak turun runtuh tangganya hancur rumah rubuh mati berdua. Nang ading matinya dalam kondisi berniat ingin bertaubat kepada Allah, maka Allah matikan dia husnul khatimah berkat niatnya nang baik. Kita tidak tahu habisan umur seseorang. Yang kedua nang kakak. Nang kakaknya amal ibadahnya luar biasa, seumur hidup beribadah aja doyan, tapi tak kala matinya Allah cabut umurnya dengan suul khatimah mati kada baik karena niatnya hendak menggawi nang jasa. Makanya ujar Nabi, niatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Jadi mungkin kita ketemu awal kita nih niat nang baik aja. Kita kada tahu kapan nyawa kita ini dicabut oleh Allah. Boleh jadi hari ini, boleh jadi besok, boleh jadi pagi. Niatkan perkara yang baik. Insya Allah mati kita husnul khatimah berada. Jadi mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majelis ilmu, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dunia wal akhirah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosa kita